saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Apakah sehat semua ya? Atau ada yang sakit mungkin? Ya, semoga sehat semua. Tetap di rumah, jangan banyakkan main karena masih musim pandemi seperti ini. Jadi untuk menghindari kerumunan, supaya kita bisa kembali ke aktivitas yang seperti semula dan bisa sekolah langsung ke tatap muka atau sekolah berangkat seperti biasanya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kelancaran, kesehatan buat kalian. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 tentang permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis atau yang biasa kalian kenal mungkin dengan badminton. Mungkin sudah pada tahu ya apa itu permainan bulu tangkis. Ada yang mau menjelaskan apa itu permainan bulu tangkis? Bisa aktifkan mikrofonnya dan on kameranya. Nanti akan saya kasih nilai tambahan. Ayo, siapa yang mau menjelaskan tentang pengertian bulu tangkis? Nanti saya kasih nilai tambahan. Pukulan servis adalah pukulan dengan raket untuk menyertakan satu krok ke bidang lapangan lawan secara diagonal sebagai pembuka permainan. Oke, kalau nggak ada akan saya jelaskan apa itu bulu tangkis, apa itu permainan badminton. Permainan bulu tangkis itu merupakan permainan bola kecil yang paling populer. Berbeda dengan jenis permainan bola yang lainnya seperti bola pingpong, sepak bola atau yang lainnya. Bola yang digunakan dalam permainan bulu tangkis itu berupa seperti kok atau shuttlecock. Tahu ya, shuttlecock atau kok yang biasa dilakukan untuk bulu tangkis. Untuk sebelum melakukan permainan ini, terlebih dahulu kalian harus memahami peraturan serta teknik dasar pada permainan bulu tangkis. Di sini ada peraturan pemain dan servis. Yang pertama ada peraturan servis. Ada pengertian servis. Apa itu servis pada permainan bulu tangkis? Servis merupakan pukulan yang dilakukan di awal permainan bulu tangkis. Kemudian cara melakukan servis yang benar yaitu servis harus dilakukan segera untuk menandakan dimulainya permainan. Servis dilakukan hanya jika semua pemain telah siap. Kemudian server atau penerima servis berada pada posisi menyilang. Kemudian penerima tidak boleh berada di atas garis ketika servis dilakukan. Kemudian raket mengenai kok bagian bawah serta perkenaannya di bawah pinggang.
raket harus mengarah ke bawah saat servis dilakukan dan kepalanya berada lebih rendah dari tangan pemegang raket. Gerakan raket adalah kontinu ke depan setelah melakukan servis, dan pemain boleh bergerak ketika kepala raket server sudah menyentuh ke kok. Jelas ya? Jelas atau ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke selanjutnya? Halo, cek kedengaran nggak suara saya? Jelas, Pak. Posisi kaki lurus di belakang dan lengan diluruskan ke depan mengarah pada kok. Jenis pukulan ini dapat dilakukan. Oke. Selanjutnya itu ada peraturan pemain. Yang pertama yaitu permainan tunggal atau single. Apa sih itu single? Single yaitu dilakukan oleh dua pasangan yang masing-masing terdiri atas satu orang. Kemudian ada permainan ganda. Ganda yaitu permainan bulu tangkis yang dimainkan oleh dua orang setiap tim. Dilakukan oleh dua pasangan yang masing-masing terdiri atas dua orang. Kemudian pihak pelaku servis disebut inside dan penerima disebut outside. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada teknik dasar permainan bulu tangkis. Dalam melakukan teknik ini perlu diperhatikan posisi pemain dan datangnya kok dari pihak lawan, supaya kita bisa menerima kok dari lawan itu dengan mudah dan mampu mengembalikannya. Pemain harus mengambil posisi yang tepat untuk mengembalikan pukulan dari lawan. Kemudian yang selanjutnya ada teknik variasi servis. Apa itu teknik pukulan servis? Yaitu pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Atau pada saat tidak melakukan servis itu, kok akan jatuh di lapangan lawan secara diagonal. Sebagai pembuka permainan, berikut ini macam-macam pukulan servis dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama ada pukulan servis drive. Apa itu Pak pukulan servis drive? Pukulan servis drive ini memukul kok dengan cepat, atau kok itu datang secara mendatar gitu, dan setipis mungkin melewati net. Ini akan susah saat diterima oleh lawan. Sasarannya adalah sudut titik-titik perpotongan antara garis belakang dengan garis tengah lapangan. Cara melakukan pukulan servis ini adalah dengan melemparkan kok agar jauh dari badan. Lengan bergerak bebas dan leluasa dalam mengayunkan raket. Kemudian selain servis drive ada servis pendek. Ada yang tahu apa itu servis pendek? Silakan yang tahu bisa menjawab. Nanti akan saya kasih nilai tambahan. Halo, cek. Dengar suara saya enggak? Benar, Pak. Ya. Ayo, siapa yang tahu apa itu pukulan servis pendek pada permainan bulu tangkis? Bisa aktifkan mikrofonnya dan kameranya. Terus yang pemain tim melakukan drop shot, nanti yang melakukan lob lagi pukulan lob tapi ke arah kiri, nanti yang pemain tim melakukan drop shot lagi ke arah kanan. Lihat disilang-silang terus biar agar kakinya itu, kaki sama pergerakan raket itu bergerak. Ayo, siapa yang mau jawab? Dan untuk melatih refleks. Ini yang akan kedua yang sedikit lebih sulit. Kalau nggak ada yang mau jawab, akan saya panggil secara acak untuk menjelaskan apa itu. Oh ya, silakan. Gimana?
Gimana Mbak tadi? Apa itu servis pendek? Soalnya Apa itu pukulan servis pendek pada permainan bola kecil yaitu bulu tangkis? Bisa menyebutkan nama pukulan kelas. ya Tolong kameranya di-on kan Mbak. eh, Tolong kameranya di-on kan dulu. Wah, videonya kelihatan nggak? Ayo Mbak, gimana Mbak? Sudah kelihatan? Apa itu pukulan servis pendek pada permainan bulu tangkis? pukulan servis pendek merupakan salah satu teknik pukulan pembuka permainan yang dilakukan dengan mengarahkan shuttlecock sedekat mungkin. Bisa di-on kan Mbak kameranya? Halo, cek. Sekarang kelihatan nggak? Oke, skip yang lain. Saya akan panggil secara acak. Eva Dwiyana, ada? Ada nggak Eva Dwiyana? Mbak Eva Dwiyana. Halo, cek. Videonya kelihatan nggak? Oke, kalau nggak ada skip. Fitria Romandoni, ada? Ada nggak? Ini untuk bola Feby Lestari, ada? Halo, cek. Feby Lestari, ada nggak? Ada Pak. ada suaranya. Oke Mbak, akan saya tanya, apa itu pukulan servis pendek pada permainan bulu tangkis? Silahkan Mbak bisa on kamera dan menjawab apa yang tadi saya sampaikan. Nanti akan mendapat nilai tambahan atau nilai keaktifan pada saat pembelajaran daring. Ayo Mbak, apa itu teknik dasar servis pendek pada permainan bulu tangkis? Bisa dijelaskan? Halo, cek. Nggak usah on nggak apa-apa ya Pak. Harus on Mbak, biar tahu semuanya. Biar semuanya tahu loh Mbak. Ya Pak. Ayo. Halo. Ya silakan Mbak, bisa jawab. Ayo Mbak, bisa jawab apa itu pukulan servis pendek pada permainan bulu tangkis? Ya Pak. Pulang
Maaf tadi kendala sinyal. Bisa ulangi, Mbak? Iya, bisa Pak. Ya, silakan. On kameranya, Mbak. Tunggu ya. Bentar. Pukulan servis jarak pendek dalam permainan bulu tangkis adalah bentuk pukulan yang mengarahkan kok rendah di atas net untuk jatuh dekat dengan garis net. Udah itu aja, Mbak. Iya, Pak. Oke, terima kasih sudah mau menjawab. Saya akan melanjutkan materinya. Apa itu servis pendek? Servis pendek adalah servis di mana kok melintas tipis atau melewati net. Pukulannya mengarahkan kok ke sudut perpotongan garis. Servis di depan dengan garis tengah atau garis servis dan garis tepi. Untuk cara melakukan servis pendek yaitu tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang kok. Kemudian perpindahan berat badan dimulai dari kaki belakang ke kaki depan. Lalu ayunkan raket dari belakang setinggi bahu ke depan. Yang keempat, lepaskan kok dan pukullah kok dengan penuh atau dipotong. Enggal. Kemudian ada pukulan servis panjang. Apa itu pukulan servis panjang? Yaitu bertujuan untuk menerbangkan kok setinggi-tingginya sehingga jatuh ke garis belakang bidang lapangan lawan. Pada permainan tunggal, servis panjang dilakukan dengan memukul penuh kok. Untuk melakukan pukulan servis panjang dapat dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu dengan meletakkan kaki kiri ke depan, titik berat badan berada di antara kedua kaki. Yang ketiga, ayunkan tangan yang memegang raket ke belakang sampai setinggi bahu. Kemudian yang terakhir, pukullah kok setelah ayunan sampai di depan badan dengan menumbuhkan pergelangan tangan. Itu merupakan cara melakukan servis panjang. Kemudian ada pukulan servis cambukan. Apa itu pukulan servis cambukan? Yaitu menerbangkan kok ke belakang. Hasil pukulan ini bisa membingungkan lawan sehingga kok jatuh tanpa disadari pada pihak lawan. Sasaran servis ini adalah sudut perpotongan garis tepi dengan garis belakang dan sudut perpotongan garis tengah. Servis ini caranya sama dengan servis biasa, tetapi pukulan mendadak dicambukkan saat raket menyentuh kok. Sampai sini paham ya? Lanjut atau ada yang ditanyakan? Halo, cek. Kedengaran suara saya? Oke, lanjut. Kemudian ada teknik pukulan net atau yang biasa disebut dengan netting. Apa itu sih teknik pukulan net? Adalah pukulan pendek yang dilakukan di depan net dan diarahkan ke depan net di daerah lawan. Jadi apabila kita melakukan netting itu shuttlecock tipis dengan net dan jatuh di depan net, atau lawan bisa kesulitan dalam mengambil shuttlecock yang diterima dari kita. Pada saat akan melakukan pukulan ini, langkah yang harus dilakukan yaitu kaki kanan harus dekat dengan net, tekuk lutut, posisi kaki lurus di belakang, dan lengan diluruskan ke depan.
mengarah pada kok. Jenis pukulan ini dapat dilakukan dengan forehand maupun backhand, tergantung pada atlet itu mau melakukan servis dengan backhand atau melakukan pukulan dengan forehand. Hanya saja pada saat perkenaan pergelangan tangan agak diangkat sedikit. Supaya apa? Supaya shuttlecock bisa menyeberangi net dan jatuh di daerah lawan. Kemudian ada pukulan drop shot. Apa itu pukulan drop shot? Adalah pukulan yang mengarahkan kok ke daerah lawan dengan cara mendatar atau mungkin sedekat dengan net, seperti mirip dengan netting. Gerak pukulannya hampir sama dengan pukulan lob, tetapi pada saat perkenaan raket agak dimiringkan dan memerlukan perasaan agar kok meluncur tipis di atas net sehingga sulit dijangkau oleh lawan. Kemudian ada pukulan lob. Apa itu pukulan lob? Pukulan lob itu adalah pukulan panjang atau menerbangkan kok setinggi mungkin jauh ke belakang garis lapangan lawan. Teknik pukulan lob ini ada dua macam, ada overhead lob dan pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala, dan ada underhand lob. Underhand lob itu pukulan dari bawah dengan memukul kok yang berada di bawah badan. Mungkin itu. Kemudian ada latihan dasar pola pukulan bulu tangkis. Pola pukulan permainan bulu tangkis penting untuk diketahui dan dipelajari untuk kalian oleh setiap pemain bulu tangkis. Hal ini berguna untuk memudahkan gerak refleks pemain ketika berada dalam pertandingan sebenarnya. Untuk latihan pola pukulan dilakukan secara berulang-ulang sampai pola dapat dikenali dan dikuasai. Coba kalian lakukan dengan pola sederhana sampai ke tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Untuk yang latihan pertama, misal pemain A melakukan service lob dan pemain B mengembalikan dengan teknik drop shot. Kalian bisa dipraktekkan sendiri di rumah dengan temannya. Kemudian yang ketiga, pemain A mengembalikan kok dengan lob silang ke kiri atau backhand. Dan pemain B mengembalikan lagi dengan teknik drop shot lurus yang sejajar dengan net atau datar dengan net. Kemudian pemain A mengembalikan kok dengan pukulan lob silang ke kanan, kemudian dilakukan seperti nomor 1 dan seterusnya. Baik, untuk yang terakhir adalah latihan kedua. Latihan ini dilakukan dengan mengikuti pemain A melakukan service lob, kemudian yang pemain B mengembalikan. Pemain A melakukan lob lurus dan pemain B mengembalikan kok dengan pukulan drop shot ke kiri. Dan pemain A kemudian melakukan pukulan lob lurus. Selanjutnya kembali ke nomor 1 dan seterusnya, seperti itu bisa dilakukan di rumah dengan teman, bisa dipraktekkan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, cek. Kalau tujuan dari bulu tangkis itu, halo, cek. Kedengaran suara saya? Oke, untuk nanti materi akan saya kirim di grup untuk bisa dipelajari di rumah. Karena saya tidak menampilkan PowerPoint-nya, jadi materi nanti akan saya kirim ke grup. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Apabila ada satu pemain yang sudah nyampe di poin 21. Halo, cek. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Halo, cek.
suara saya kedengaran ya? Lagi nggak kalau bertanya? Kedengaran Pak. Dengaran. Oke, kalau cukup mungkin pembelajaran hari ini sampai segini dulu. Untuk presensi nanti akan saya kirim di grup melalui link. Dan untuk penugasan nanti ada tugas akan saya kirim di grup. Organisasinya itu yang standarnya kalau di Indonesia itu ada namanya PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Sedangkan oh ya, ini di materi kan ada videonya, nanti juga saya akan kirim ke grup, bisa dipelajari kalian di rumah. jadi itu ada kayak organisasi yang mengelola kalau di Indonesia itu tadi PBSI. Mungkin cukup pertemuan hari ini. Tolong dipimpin untuk menutup pertemuan pada hari ini. Musyawarah ada. Mbak Musyawarah. Tolong untuk memimpin doa penutup, Mbak. Nggak usah on ya Pak. Gimana? Nggak usah on. Gimana, Mbak? Nggak jelas. Nggak usah on kamera. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan, Mbak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi penugasan nanti akan saya kirim di grup, dan juga presensi juga akan saya kirim di grup. Mungkin cukup, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olimpiade Tokyo apa itulah intinya ya, perlombaan ada gunanya itu harus dinaungi oleh atau diminta perizinan sama IPF atau Indonesia NPF atau nanti kalau kurang paham saya ada materi, cuma tadi enggak saya paparkan semua karena waktu kita terbatas. Nanti untuk materinya saya kirimkan di Google saja buat kalian, dan insya Allah itu sudah lengkap dari secara peraturan terus cara bermain. Jadi nanti saya kirimkan, sama nanti ada tugas juga, nanti saya informasikan di grup. Dan mungkin untuk pembelajarannya untuk hari ini cukup sampai segini.